Kalau saya di sini kan tugas standby, saya pulangnya tidak tentu. Jadi saya di sini 24 jam. Ada juga Kanjeng Ratu Kidul, karena di sini tidak asing lagi Istana Kanjeng Ratu Kidul karena beliau yang menguasai tanah Jawa. Kalau di sini nggak ada umat sama sekali. Hanya saya sendiri. Yang bertugas di sini hanya saya sendiri. Sebelumnya Om Swastiastu, saya atas nama Mangku Parman. Saya yang dituakan sebagai pemangku di Pura Segara Wukir sini. Saya di sini adalah tugas dari beliau, betara-betara yang ada di sini, bahwa di dalam Pura Segara Wukir ini ada 7 pelinggih di dalam pura, yaitu masing-masing Padmasana, Dewa Baruna, Panglurah, Kanjeng Ratu Kidul, Brawijaya, Ratu Gede, sama Ismoyo. Jadi berdirinya pura ini sekitar tahun 85. Jadi waktu pertama berdirinya pura ini berdasarkan para sesepuh dulu mendapatkan pawisik bahwa di sini adalah satu-satunya petilasan Brawijaya V. Dari sesepuh dulu mendapatkan pawisik, di sini harus didirikan pura segara, yaitu untuk supaya nantinya umat Hindu kalau mengadakan upacara melasti atau upacara besar di Pantai Ngobaran ini tidak kehilangan kiblat atau arahnya. Jadi dulu itu ceritanya kan konon ceritanya di sini adalah petilasan Brawijaya V yang sebelum beliau moksa di Puncak Lawu itu dulu meditasinya sama Kanjeng Ratu Kidul kan di Pantai Ngobaran sini. Makanya di sini ada namanya Paseban Pantai Ngobaran, itu adalah satu-satunya pancer kekuasaan Kanjeng Ratu Kidul. Jadi kalau dari Pantai Ngobaran ini, dari Paseban ini kita menuju ke arah barat, penyeberangan Merak Bakauni sampai ke sana sudah bukan kekuasaan Kanjeng Ratu. Kalau dari Pantai Ngobaran ini, dari Paseban ini menuju ke timur, yaitu Ketapang Banyuwangi sampai di Bali sudah bukan kekuasaan Kanjeng Ratu Kidul. Terus yang di paling barat itu ada Ismoyo. Itu kalau dalam cerita Jawa itu kenapa di Pantai Ngobaran ini, di pura ini diadakan Candi Ismoyo. Ismoyo itu artinya Semar. Jadi dulu kan di sini juga pertapan beliau Semar, karena Semar itu mendapatkan tugas dari beliau Bathara Guru atau Dewa Siwa untuk menguasai 3 dunia, yaitu kalau di Hindu Burbaswah, kalau internasionalnya Nurkosmos, Mikrokosmos, sama Makrokosmos. Jadi beliau Ismoyo itu mendapatkan tugas dari beliau Bathara Guru untuk menguasai 3 dunia. Kalau di ini Brawijaya ada kaitannya di Pantai Ngobaran ini karena dulu meditasinya sama beliau Kanjeng Ratu Kidul sebelum beliau moksa di Puncak Lawu. Beliau mendapatkan dawuh atau pawisik dari beliau Kanjeng Ratu Kidul dari arus pengislaman anaknya sendiri yang bernama Raden Patah itu untuk moksa di puncak Gunung Lawu, tapi pada waktu itu mendapatkan pawisik dari beliau Kanjeng Ratu Kidul demi pertengkaran anak dan bapaknya sendiri untuk meletakkan jabatannya menjadi seorang raja. Tapi sebelum dia moksa di Puncak Lawu, habis dari Pantai Ngobaran ini disuruh menemui ayahnya di Alas Purwo, Banyuwangi, untuk menemui ayahnya yang bernama beliau Gusti Prabu Brokumoro. Akhirnya sama, petunjuknya sama seperti petunjuk dari beliau Kanjeng Ratu Kidul untuk meletakkan menjadi seorang raja demi pertengkaran anak dan bapaknya sendiri. Untuk itu makanya sebenarnya di pura ini tidak ada umat sama sekali, tidak ada umat Hindu. Adanya 10 kilo dari sini, di sektor selatan itu kira-kira 10 kilo dari sini itu ada umat. Di Sumber, di Pucung, di Ngepoh itu ada, tapi kalau di sini nggak ada umatnya. Emang satu Kabupaten Gunung Kidul ini ada 16 pura. Yang paling banyak di sektor utara, itu di tempat saya di Ngawen itu banyak sendiri.
Satu kecamatan itu ada 7 pura kalau di tempat saya, tapi cuman dekat-dekat, tidak jauh. Kalau saya di sini kan tugas standby, saya pulangnya tidak tentu. Jadi saya di sini 24 jam. Jarak rumah dari sini kira-kira saya sekitar 60 kilo. Jadi perjalanan 1,4 jam. 1,4 jam. Okay. Terus yang ini ada Dewa Baruna, itu adalah penguasa laut. Ada juga Kanjeng Ratu Kidul, karena di sini tidak asing lagi istana Kanjeng Ratu Kidul, karena beliau yang menguasai tanah Jawa. Makanya beliau diistanakan di sini. Terus itu adanya Ratu Gede Mas Mencaling itu dari Nusa Penida. Itu dulunya ceritanya itu karena satu, itu semua pendanaan pura ini kan kebanyakan dari Bali. Beliau Gusti Ratu Gede kepengen melinggih di sini. Yang kedua karena antara Jawa dan Bali ini katakanlah masih ada persahabatan, katakanlah kakak beradik. Makanya kalau di Jawa itu Kanjeng Ratu Kidul, mungkin kalau di Bali itu namanya Dewi Rinjani itu. Jadi makanya kalau di Jawa ini lebih tua daripada di Bali, karena di Jawa ini dulu itu para sesepuh mengatakan huruf aksara Hana Caraka Data Sawala Pada Jayanya Moga Botong itu kan ada 20 aksara. Tapi kalau di Bali hanya 18 aksara. Makanya katakanlah di Jawa dan Bali itu hanya kakak beradik. Waktu runtuhnya kerajaan Majapahit, kenapa di Bali itu dinamakan Bali, nantinya akan kembali karena ada sesuatu penagihan Sabdo Palonoyo Genggong. Jadi 500 tahun yang akan datang bahwa nanti ada penagihan akan kembali. Jadi nanti mungkin kembali ke kawasan Nusantara, mungkin kita ini tidak asing lagi, mungkin sudah tahu semuanya. Kemudian jarak dari nanti dulu terkait dengan model bangunan ini kebanyakan motif Jawa. Motif Jawa. Boleh disampaikan. Motif Jawa ya. Soalnya di sini kan juga kenapa didirikan motif Jawa, karena di sini kan juga orangnya itu orang Jawa, Mas. Jadi yang terus terang saja yang masuk ke pura ini bukan hanya umat kita, jadi bukan hanya umat Hindu. Jadi semua berbagai umat bisa masuk. Yang penting tujuannya menembah, tergantung kepercayaan masing-masing. Jadi ada yang percaya sama Kanjeng Ratu Kidul, ada yang percaya sama Brawijaya, ada yang percaya sama beliau Sang Hyang Ismoyo. Jadi semua ini tergantung kepercayaan sendiri-sendiri. Kemudian kalau dari Prambanan diceritakan boleh berapa jaraknya kalau umat mungkin kalau udah dari Prambanan pengen ke Pura Segara? Biasanya kan di sini Mas, kalau mengadakan upacara melasti itu di sini 15 hari sebelum hari hanya hari raya Nyepi, Tawur Agemnya ke Candi Prambanan itu kan mengadakan upacara melasti di Pantai Ngobaran sini. Jadi itu nanti habis kita mengadakan upacara melasti 15 hari, kita mengadakan upacara Tawur Ageng ke Candi Prambanan sasi ke-10 itu kan. Itu jaraknya antara dari Pantai Ngobaran ke Candi Prambanan itu ya sekitar 65 kilo sekitar itu. 1,5 jam lebih, ya hampir 2 jam lah. Hampir 2 jam perkiraan. Mungkin dijelaskan lagi Pak, kenapa kok umat Hindu itu tidak ada di sini? Kenapa kok jaraknya jauh-jauh? Ya kita sendiri juga tidak tahu, Mas. Semua itu kan ya mungkin berdasarkan dawuh-dawuhnya sendiri-sendiri. Emang dari dulu itu kebanyakan umat Hindu di Kabupaten Gunung Kidul itu dulu pusatnya di Saptosari, itu hanya di Pucung sama di Kecamatan Ngawen itu. Dulu waktu saya masih muda di Ngawen itu hampir 90% umat Hindu, tapi sekarang mengalami kemunduran. Mengalami kemunduran ya mungkin karena semua itu sudah waktunya. Ya mungkin kan dulu pada waktu arus pengislaman itu ya mungkin sudah waktunya itu lah. Mungkin nanti kalau penagihan Sabdo Palonoyo Genggong itu sudah sampai, mungkin ya nanti kembali lagi. Kalau di sini nggak ada umat sama sekali, hanya saya sendiri yang bertugas di sini, hanya saya sendiri. Nah ini nanti odalannya itu Pura Segara ini odalan itu kalau tanggal tidak tentu, yang penting kita mengambilnya dari Purnama Sasih Karo. Kalau kemarin odalannya Puja Walinya itu tanggal 19 Agustus bulan kemarin. Yang penting kita mengambilnya dari
Purnama Sasih Karo. Yang dipercaya oleh umat Hindu di Jawa ini, Pura Segara ini lebih ke energinya itu seperti apa sih? Kebanyakan umat itu yang datang ke sini permintaannya apa? Yo, semua itu tergantung Mas. Semua itu tergantung pada apa ya, keinginan masing-masing. Jadi tidak tentu. Tidak tentu. Ada yang ya kebanyakan yang diambil dari energi pura ini kebanyakan minta karahayan, minta keselamatan, itu pasti itu. Ya kadang kan orang banyak itu permintaannya lain-lain, tapi kita kan tidak tahu. Mungkin soalnya berdoanya dengan cara sendiri kan kita tidak tahu. Tidak tahu, tapi kebanyakan yaitu kalau saya disuruh mengaturkan cuman semua keluarga biar diberi keselamatan, kesehatan, dimudahkan rezekinya, itu dilancarkan usahanya gitu. Kalau menurut pamanku, kita sangat miris nggak sih, atau kita berkecil hati karena ini ada pura tapi tidak ada umat? Oh, saya enggak berkecil hati. Soalnya kan di sini umat-umat di sini walaupun bukan umat Hindu sudah terbiasa. Jadi tidak ada rasa tidak ada rasa percecokan. Jadi toleransinya sama umat kita baik sekali. Soalnya di sini di pura ini sering diadakan sawung persaudaraan antar umat beragama, itu sering. Jadi kita tidak segan-segan saya di sini. Ya mudah-mudahan nanti setelah sampainya penagihan Sabto Palonoyo Genggong, semoga saja umat Hindu ini menjadi kawasan Nusantara kembali lagi seperti semula dulu. Semoga aja diberi karahayan, tidak ada halangan apa-apa. Jadi alamat lengkap pura ini adalah ikut di Kampung Gebang, Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.